Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, selamat berjumpa kita dalam renungan harian firman Tuhan, edisi hari Jumat tanggal 12 April tahun 2024. Adapun firman Tuhan yang menjadi dasar pemberitaan kita pada malam hari ini adalah diambil dari kitab Perjanjian Lama, tepatnya di dalam kitab Daniel, pasal yang ke-10 ayat yang pertama hingga yang ke-19. Dan yang menjadi penekanannya diambil di ayat yang ke-7, yang akan saya bacakan demikian. Hanya aku, Daniel, melihat penglihatan itu, tetapi orang-orang yang bersama-sama dengan aku tidak melihatnya, tetapi mereka ditimpa oleh ketakutan yang besar sehingga mereka lari bersembunyi. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana yang menjadi tema yang diangkat untuk kita pada hari ini atau pada malam hari ini adalah bagaimana mau mengungkapkan tentang tindakan-tindakan Daniel dalam menolong bangsanya. Meskipun sepertinya tindakan yang dilakukan oleh Daniel ini tidak terlalu besar, bahkan tidak kentara, bahkan mungkin tidak terlalu spektakuler. Ia hanya berjuang melewati caranya sendiri. Salah satunya adalah dengan tekun berdoa, tekun menyembah Allah dalam mengambil waktu yang sendiri, dan ia berdiam diri di tempat-tempat yang dianggapnya memiliki suasana yang akan semakin membuat penyembahannya menjadi berarti. Sehingga apa yang dilakukan oleh Daniel ini mendapat respon dari Allah, sehingga Allah menjawab dan mengindahkan apa yang dilakukan oleh Daniel untuk bangsanya ini dengan menjadikan ia sebagai katakanlah utusannya, sebagai orang yang ia pakai untuk menyampaikan apa yang menjadi misi dan kehendak Allah bagi bangsa Israel yang berada di pembuangan. Sehingga kita lihat bagaimana Allah berkenan memperlihatkan kepada Daniel suatu rahasia-rahasia besar akan peristiwa yang akan terjadi dan hal-hal yang akan dihadapi oleh bangsa itu untuk kedepannya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, Daniel dengan segala kesederhanaannya, ia berbuat sesuatu yang sangat besar efeknya bagi bangsa itu sendiri. Karena melewati tindakan Daniel ini membuat Allah berkenan untuk mendengar, bahkan menjawab doa-doa dari seorang yang bernama Daniel. Bapak Ibu saudara-saudara, tentunya apa yang dilakukan oleh Daniel ini mungkin juga pernah kita lakukan atau pernah kita alami, di mana kita mungkin menghadapi sebuah masalah besar
yang tentunya kalau kita pikir kita tidak akan mampu menghadapinya. Kita akan berkecil hati. Tetapi kalau kita melihat dari setiap persoalan-persoalan yang terjadi dalam kehidupan kita, pernahkah kita mengalami suatu keadaan yang membuat kita tidak bisa keluar dari masalah tersebut? Tentunya kita semua akan mengakui tidak pernah. Meskipun untuk itu memerlukan waktu dan masa di mana Allah akan memulihkan keadaan kita. Maka oleh sebab itu, janganlah kita berkecil hati kalau kita mempunyai keinginan, ingin bertindak, ingin melakukan suatu perbuatan yang nantinya berdampak atau membawa hal yang baik untuk kehidupan orang banyak. Mari lakukan itu sebagaimana yang dilakukan oleh Daniel. Ia hanya berdoa, ia hanya taat, dia hanya tekun menyembah dan memuji Allah. Karena perjuangan kita tidak melulu kepada hal-hal yang bersifat tindakan, bersifat yang spektakuler, tetapi bisa melewati hal-hal yang kecil, hal-hal yang sederhana, tetapi itu dapat kita lakukan, maka itu akan membawa hasil yang baik. Demikian juga dalam kehidupan kita berjemaat, tidak mudah untuk mengubah suatu keadaan yang sudah mendarah mendaging dalam kehidupan jemaat itu sendiri. Karena dapat dikatakan ya, mereka sudah terikat dengan tradisi yang sangat sulit untuk melepaskan diri. Nah, inilah yang tentunya mendorong kita untuk bisa melakukan tindakan-tindakan kecil yang menuntun mereka kepada kesadaran supaya bisa meninggalkan hal-hal yang tidak bersumber dari ajaran-ajaran Alkitab, dan juga akan memberi mereka kemajuan, perkembangan dalam iman mereka. Nah, tentunya ini juga dibutuhkan suatu kesabaran, keikhlasan dari kita dalam melakukan sebuah tindakan. Sehingga pada akhirnya perlahan namun pasti diiringi dengan doa, diiringi dengan pertolongan Tuhan, maka tidak ada yang tidak bisa kita lakukan kalau semua tindakan-tindakan kita itu kita arahkan hanya kepada perkenaan Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudara, janganlah kita berkecil hati kalau kita tidak memiliki kelebihan-kelebihan yang ya katakanlah luar biasa dari orang lain. Karena kita masing-masing sudah diberikan oleh Allah karunia yang berbeda-beda untuk digunakan untuk kebaikan bersama, lebih-lebih di dalam persekutuan. Amin. Kita berdoa. Puji syukur terima kasih Tuhan, kami panjatkan kepadamu karena besar pengasihan-Mu dalam kehidupan kami. Begitu banyak hal-hal yang kami hadapi sepanjang kehidupan kami, yang terkadang membuat langkah kami surut dan mundur, yang terkadang membuat kami enggan untuk memikirkan dan juga mungkin lebih baik menghindar. Tetapi ketika kami diingatkan, disadarkan bahwa kami sebagai umat-Mu
memiliki tanggung jawab untuk menjadi orang yang berguna dan bermanfaat bagi sesama, lebih kepada Allah. Sebab itu mampukanlah kami untuk memberdayakan apa yang ada pada kami untuk kepentingan yang baik. Bersyukur atas setiap berkat-Mu dalam kehidupan kami, baik pekerjaan, usaha yang kami jalankan, kami tekuni, juga kebahagiaan, sukacita yang hadir dalam kehidupan keluarga. Biarlah semua itu menjadi hal yang senantiasa membuat kami bersyukur karena pemeliharaan Tuhan yang luar biasa atas hidup kami. Praktekkanlah firman-Mu ini supaya kami senantiasa dapat menyadari akan tugas dan tanggung jawab kami sebagai umat-Mu, menjadi saksi-Mu di tengah-tengah dunia ini. Amin.